kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Adik-adik, gimana? Bersukacita tidak hari ini? Kalau Kak Ara bersukacita. Adik-adik sudah siap sekolah minggu belum? Ayo kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu, Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Semangat ya, sambil pakai gerakan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lomba yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku kayu, 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 kayu tahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki, daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Iit. Adik-adik yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
sebelum kita masuk dalam cerita, kakak mau tanya dulu nih. Kita tukar pikiran yuk. Adik-adik, lihat deh, ini gambar apa ya? Nah, menurut adik-adik, kalau misalnya kita melihat gambar tadi tuh, adik-adik harus melakukan apa ya? Kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Coba kakak kasih waktu 5 detik ya. Adik-adik punya jawaban apa? Nanti kakak tanya ya. Kakak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, sudah dapat jawabannya? Sekarang kakak mau tanya ya. Siapa tadi yang jawab berdoa? Wah, banyak. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Wah, banyak banget. Terus coba, siapa yang tadi jawab harus ke dokter, Kak? Wah, ada juga nih. Atau enggak, siapa yang tadi jawab, oh kalau kayak gitu harus istirahat, Kak? Ih, ada juga ya. Coba satu lagi deh. Kalau siapa yang jawab, oh kalau kayak gitu harus makan makanan yang sehat. Harus makan makanan yang bergizi, Kak. Nah, ada juga yang jawab. Semuanya benar ya adik-adik, nggak ada yang salah. Nah, tapi satu nih, adik-adik harus yang pertama mengandalkan Tuhan dulu. Karena apa? Karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyembuhkan yang tadi adik-adik lihat tuh gambarnya, sakit perut. Nah, Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa adik-adik, yang tidak terduga. Saat ini kita masuk ke dalam firman ya. Yuk. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Nah, adik-adik, orang lumpuh tadi menurut ya adik-adik apa yang dikatakan oleh Yesus. Ajaibnya, apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik tahu? Iya, orang lumpuh tadi bisa berdiri, bisa berjalan lagi loh.
Wah, orang lumpuh itu ingin sembuh memang, tapi bukan dengan cara untuk mencebur ke kolam ya. Yang tadi itu orang-orang pada cari supaya cebur ke kolam sembuh. Tetapi Tuhan punya cara lain loh. Tuhan menyembuhkan dengan cara yang berbeda, yang tidak terduga. Sama seperti yang tadi kakak kasih loh contoh yang di awal. Tadi gambarnya apa? Sakit perut. Sakit perut bisa sembuh dengan cara apa adik-adik? Ada yang tadi jawab berdoa. Ada yang bilang tadi pergi ke dokter. Ada juga yang bilang harus istirahat kak. Atau harus makan makanan yang sehat. Semua jawaban benar ya adik-adik. Nggak ada yang salah. Tetapi kita harus tetap. Yang pertama kita harus percaya dulu sama Tuhan adik-adik. Adik-adik berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan. Tetapi cara Tuhan datangnya beda ya. Ada yang pergi ke rumah sakit sembuh. Ada yang makan makanan sehat sembuh. Ada yang beristirahat sembuh. Jadi semua jawabannya benar adik-adik. Nah, Tuhan Yesus datang dengan cara yang tidak terduga. Sama seperti orang lumpuh tadi. Orang lumpuh tadi mengharapkan supaya masuk kolam sembuh. Tetapi malah Tuhan bilang, cuma disuruh berdiri, angkat tikarmu, lalu dia bisa berjalan lagi. Hebat ya adik-adik Tuhan Yesus. Kalau adik-adik punya masalah, punya kesakitan, atau punya beban yang berat nih, kayak sekolah, susah PR-nya, atau suka sakit perut, suka pusing. Yang pertama adik-adik harus minta dulu ya pertolongan dari Tuhan. Harus berdoa dulu adik-adik. Ingat bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong adik-adik. Tapi ingat juga Tuhan Yesus akan tolong adik-adik dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang tidak terduga. Ya, ingat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong adik-adik. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kakak hari ini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Sudah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik? Sekarang kita waktunya persembahan. Persembahan adik-adik boleh dititipkan ke papa mama ya. Nanti papa mama yang kasih ke gereja. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Ayo sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Walau sudah ada sebagian yang masuk sekolah, tetap pakai masker dan jangan lupa cuci tangan.
Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.